Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Irfan Fauzia dari Prodi PGSD kelas 2020B NPM 072. Di pertemuan kali ini saya akan mereview kembali tugas yang diberikan oleh Bapak Ludovicus Pomans pada pertemuan 13 dan pertemuan 14. Di pertemuan 13 saya akan mereview dengan topik wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Mungkin banyak yang seringkali berpikiran apa sih peranan penting wawasan Nusantara bagi Indonesia. Jadi sebelum dikatakan wawasan Nusantara itu dikenal sebagai wawasan nasional. Istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Baik, wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata. Yang pertama wawasan, yang kedua Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan, sedangkan Nusantara merupakan kata gabungan dari Nusa yang artinya pulau atau kepulauan. Sedangkan dari pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu sendiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai bangsa. Mengapa harus demikian? Jadi kita sebagai bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara merupakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan ini atas Ordonansi 1939 berhentikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengesahkan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Seiring tuntunan dan berkembang, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh sosiologis masyarakat Indonesia. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga berlangsungnya penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini juga bersatu dalam nasionalitas satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan yang berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang kuat, yang sehat dan dinamis. Hal ini tersebut dapat mewujudkan pemerintah yang kuat, inspiratif dan terpercaya yang membangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Jadi, implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu
tanpa membeda-bedakan asal suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak lagi membeda-bedakan nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan budaya bangsa sendiri dan hasilnya tidak dinikmati. Jadi wawasan Nusantara itu sangat penting peranan bagi bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.